Al-Baqarah ayat 121 saat menikah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil kuruni matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Wa idh ba'tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina warrukka'is sujud. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur
Rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul alim. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca Al-Quran sampai Al-Baqarah ayat 129. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami Al-Quran dan diberi kemudahan untuk mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu Saudara, kajian Ahad pagi hari ini akan diisi oleh Ustaz Haji Ismail nih. Sampun rawuh nggih, alhamdulillah. Bapak Haji Ustaz Ismail MPD, Kepala SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Gandeng menika Ustaz sampun rawuh, kamila dumateng Ustaz Ismail. Sepenuhnya disilahkan, monggo Ustaz. Buat saya 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian dan salam semua ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang menika kita sama-sama saged silaturahmi mampal monggal kita niati setunggal minangka amalan thawasul ilmi, ugi minangka bentuk dari yang Kanjeng Nabi menika wa yasiru rahimah, menyambung tali silaturahmi. Dua amal, bahkan mungkin ditambah melih enten amal infak sedekah. Okay. Berarti pagi hari ini kita mengumpulkan beberapa amal-amal kebaikan di dalam satu majlis, satu kesempatan. Maka bersyukur kepada Allah, Allah masih menggerakkan hati kita, Allah masih memampukan badan kita untuk bersama-sama menuju masjid Al-Mukarramah ini dalam keadaan sehat walafiat. Enten sing sehat ning boten mangkat. Enten nggih. Enten sing pengin mangkat ning boten
sehat. Jadi pengen banget pengajian, pengen sangat kepanggih ibu-ibu bertemu dengan bapak-bapak, tetapi sedang diuji dengan sakit. Langkah pun saged tindak. Yang hadir ini insya Allah diparingi sehat, juga diberikan sempat. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jemaah Allah, pagi hari ini judulipun Sya'ban, jembatan menuju Ramadan. Niki kita sudah di bulan Sya'ban. Di kantun hitungan hari kita akan masuk di bulan puasa, di bulan Ramadan. Ramadan itu bulannya sudah ada, bahkan sudah biasa dipakai orang-orang Arab zaman semangat. Tetapi puasa Ramadannya niku kapan? Kapan syariat puasa Ramadan itu diturunkan kepada kaum muslimin, kepada Nabi dan kaum muslimin? Pertanyaan ini pun, nopo sejak awal Kanjeng Nabi, Rasulullah dan para sahabat ketika di Mekah itu sudah puasa Ramadan, kenapa derek? Coba. Kira-kira puasa Ramadannya Rasulullah kalih bapak ibu niki langkung kata pundi? Kata Nabi napa awake dhewe? Awake dhewe. Nggih. Rasulullah itu berkesempatan puasa Ramadan itu namun pinten? Namun kaping 9. Beliau hanya menangi puasa Ramadan itu 9 kali. Mergo menapa? Karena memang puasa Ramadan itu turunnya periode Madinah pasca hijrah. Berarti dakwah 13 tahun di Mekah Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin niku dereng nindakake puasa Ramadan. Mergonipun napa? Memang dereng enten dawuhipun. Perintahipun memang dereng wonten. Bahkan hijrah pertama ke Madinah, rumiyin namanipun Yasrib. Nabi ugi dereng nindakake puasa Ramadan. Belum, karena memang perintahnya belum ada. Rasul itu buat damel-damel ibadah piyambak. Maka dalam kita beramal, kita beribadah, niku tuntunane nggih kudu betul dalil. Nabi mawon tidak membuat sendiri ibadah ini. Maka di tahun pertama di Madinah, Kanjeng Nabi juga belum puasa Ramadan, memang karena belum ada perintahnya. Tetapi kalau puasanya sampun, terus Kanjeng Nabi sampun nindakake puasa, tetapi bukan puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa itu adalah salah satu ibadah yang tua. Nabi-nabi, para rasul, umat-umat terdahulu mereka juga ada perintah puasa. Jelas, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kaya dene wis diwajibake, wis difardhoake tumrap wong-wong sadurunge. Terus umat-umat terdahulu juga sudah mengerjakan puasa. Jelas di ayat itu. Tetapi model-modelipun benten-benten. Nabi Musa niku perintahipun poso pinten berapa hari? 40 hari. Nabi Daud ini puasa yang tertinggi. Maka dikenal poso Daud itu pripun Bu? Poso selang-seling. Niki poso benjing mboten, besoknya lagi puasa, kemudian tidak puasa. Kanjeng Nabi ketika di Madinah tahun pertama juga belum puasa Ramadan, tetapi Kanjeng Nabi sudah berpuasa.
puasa Sya'ban sebelum Muharram nih kok. Nah, bukan puasa Sya'ban ya, puasa 10 Muharram nih kok. Maka orang-orang Yahudi di Madinah menuduh Rasulullah niku puasanya melu-melu. Menawi sholat rumien arah kembali bener bendi. Sholat niku difardukan yang 5 waktu niku ketika peristiwa kalau ini ditingati 27 Rajab, peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu masih di Mekah. Tahun ke-10 kenabian nikah juga dikenal dengan tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Mergonipun Kanjeng Nabi kehilangan 2 orang yang sangat disayang. Pamanipun ingkang naminipun Abu Thalib, lajeng ibunda Khadijah, meninggal dalam waktu yang berdekatan. Antara 3-4 bulan. Beliau kehilangan 2 orang yang sangat beliau sayang ini. Maka tahun itu disebut dengan Amul Husni. Nah, makanya Kanjeng Nabi diperjalankan oleh Allah asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Puncakipun mangke di Sidratul Muntaha, Rasulullah pikantuk dawuh perintah sholat 5 waktu yang dalam hadis-hadis yang mengisahkan tentang Isra Mi'raj awalipun perintah itu pinten ping 50. Nggih. Coba nek sedina suyo salat ping 50 niku pripun? Sak lapai, Pak. Maka kita dalam tanda kutip niki berhutang budi dumateng Nabi sinten? Nabi Musa alaihissalam. Nggih. Nabi Musa niku memang tipene anu Pak, napa? Reaktif. Nabi Musa niku tipene nek roti sing kira-kira mboten sep lapas waktu itu langsung tanda kutip langsung protes. Mungkin Nabi Musa niku dalam surat Al-Kahfi nih Pak. Ketika diperintahkan mungkin akhirnya berguru kepada salah satu dari hamba Allah yang diberikan milladunna rahmah itu ilmu dari sisi Allah, miladunna, maka orang kemudian menggunakan kata itu menjadi ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah itu yang kemudian dipahami sebagai Nabi Khidir. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, ini syaratnya perlu. Kowe untuk melu aku ini syaratnya mana perlu, syaratnya itu teko apa-apa sadurunge tak jelaske. Estu. Maka Nabi Musa derekaken Nabi Khidir pertama nih kok dalam Al-Kahfi, soal Al-Kahfi perjalanan itu beliau naik perahu numpang kapal nelayan ngerti-ngerti di laut nih dalam perjalanan Nabi Khidir kemudian melubangi kapal nih perahu itu dibolongi. Spontan Nabi Musa kemudian bereaksi, loh, pripun kok dibolong ini awak iki bertumpang. Melu tumpang kok malah dirusak kapal. Maka diingatkan Nabi Khidir, mau janji, arep mangkat mau janji ora bakal teko. Sak durunge tak jelaske. Maka Nabi Musa kan kemudian terus beliau merasa nggih diwet nggih. Ngapunten kula lali. Turun dari kapal, menyeberang, lewat dasaran satu kampung niku cilik-cilik niku nembe dodolanan. Salah satunya kemudian tiba-tiba Nabi Khidir memegang anak niku, kemudian terus dibunuh. Kaget Nabi Musa. Spontan kemudian komentar, loh, bocah niki buat didosa napa-napa kok dipateni. Cah cilik lagi dolanan karo kancane kok tapi ngerti dicanda dibunuh oleh Nabi Khidir. Diingatkan wis ping pindho. Wis ping 2 kali Nabi Musa berkomentar sebelum dijelaskan. Ngapunten. Sepindah malih nek kula kete kok pun itu adalah waktu kita berpisah. Kalau masuk kampung niku enten omah sing pun doyong. Omah pun elek, omah handruk, kemudian Nabi Khidir mengajak
memperbaiki rumah itu. Dijejekne, didandani pun jadi. Kemudian Nabi Khidir, Nabi Musa tinggal mawon. Padahal niku meminta sekedar makan minum niku sak wong sak kampung mboten sing gelem memberi. Oke. Patutnya niku nek tamu disuguh ngene ya. Maka ini ada tamu-tamu Allah nih. Karena ini ada rumah Allah nggak masjid. Mulai takmir gitu. Menunaikan haknya. Itu diparingi apa nih gue? Oh jai, alhamdulillah. Jangan pun buat nembung diparingi. Nabi Musa itu nembung tidak diberi, coba. Tamu kok ada nembung itu deh. Ini sing banget sih nih. Tamu kok nembung itu, sing banget sing di rumah apa sing bertamu. Nabi Musa itu sekedar meminta makan minum, tidak ada yang memberi di kampung itu. Padahal pun dewa pun ketika bangun omah cah yatim niku kok. Tapi diingatkan oleh Nabi Khidir, wes pengen telu tekok terus. Maka ini saatnya berpisah kan ya. Baru kemudian dijelaskan, kayak mau kapal ini tak rusak. Mergo aku ngerti ning ngarep iki ana perampok di laut yang suka merampas kapal-kapal sehingga itu apik. Padahal kapal iki nggone nelayan orang-orang miskin. Engko nek kapal iki dirampas oleh perampok, mesake sing di kapal, nelayan ini akan bisa bekerja lagi. Maka tadi saya rusak kapal ini ben ketok elek, sehingga tidak membuat perampok itu tertarik. Mau ditokne wae nek rusak-rusak sithik, so didandani timbangannya hilang kapal. Ini gue mudeng satu kali. Kedua, bocah kayak mau wong tuane soleh-solehat. Ini ngertenono bahwa anak itu kalau akan tumbuh besar, tumbuh dewasa, bocah umur semit dan cah nakal yang akan menyeret kedua orang tuanya ke neraka. Maka aku bunuh anak itu, gites nih, agar Allah memberi ganti dengan anak yang lebih suci, lebih bersih, lebih baik. Dan engkau tidak tahu tentang itu. Nomor perlu omah kemau boleh cah yatim loro. Di dalamnya, di bawahnya tersimpan harta warisan orang tuanya. Bukan omah yang bro, sing dandani wong kampung, terus do nemokke harta warisan itu dipet bocah itu bagian. Mulai tak dandani sampai anak itu nanti dewasa, kemudian menemukan hartanya sendiri, aman. Nah, Musa buat paham, tapi beliau memang reaktif. Kemudian dalam kisah Israel, Nabi Musa kan ketika Nabi turun itu di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, ditanyakan dapat apa dari Allah, pikantuk perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Ibrahim dengan ketujuh itu buatan reaktif, buatan protes, meskipun buatan menyerang apa-apa, diterima. Nabi Musa yang kemudian menyarankan, wahai saudaraku, umatku Bani Israel kuwi luwih rasa, luwih gede-gede, umure luwih dawa dibanding umatmu, umat akhir zaman. Sinten niku Pak? Awake dhewe niki nggih. Niki umat ragil, umat terakhir. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, awake dhewe iki luwih ringkih. Nggih Mas ya. Meskipun yang gagah-gagah, nggih. Tetapi dibandingkan dengan umat-umat terdahulu niku luwih rasa-rasa zaman dek ben. Nggih. Sing bangun piramida niku wong sinten? Zaman sinten niku? Zaman Mesir kuno. Fir'aun niku gelar. Terus Fir'aun itu buat nama satu orang. Itu untuk gelar itu Raja Mesir. Coba zaman semanten dari enten teknologi seperti sekarang, belum ada alat-alat berat, pripun caranya saged ngangkat watu sing sak bongkah mawon bobote berpuluh-puluh ton. Seperti peniku nalare, okay. Kemudian semacam-macam kita
meneliti mengkaji tentang kehidupan umat terdahulu. Bani Israil dari Nabi Musa orang bakal kuat nek kon nglakoni salat sedina ping 50, maka diserahkan untuk minta keringanan dengan Gusti Allah. Dalam kisah ini pun hadis panjang nih kok, Nabi itu bolak-balik dilongi 5 nggih. Ngantos terakhir tinggal 5. Kantun 5 mawon Nabi Musa tasih menyarankan agar kembali lagi kepada Allah untuk minta keringanan. Tetapi kanjeng Nabi Rasulullah pun rumangsa perkewuh kan Gusti Allah. 50 saja dikurangi kantun 5 mawon Nabi Musa tasih komentar, "Wingko bakale umatmu wahai saudaraku, masih banyak yang belum sanggup untuk mengerjakannya." Bener buat Mbak? Kira-kira komentar itu Nabi Musa bener buat Mbak? Ngakuni Islam, gitu nggak? Tetapi 5 waktu sholatnya buatan genep. Maka betul nih ngoten. Maka Nabi Musa itu apa aja berhutang, dalam berhutang budi. Dumateng Nabi Musa. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. Tahun ke-10 kenabian, masih di Mekah. Tahun ke-13 makin peristiwa hijrah. Di tahun pertama belum ada perintah puasa Ramadan. Ning pun enten salat menghadapi punten Baitul Maqdis, belum ten Ka'bah. Dereng. Perpindahan kiblat, kemudian syariat adzan, kemudian perintah puasa Ramadan, semuanya terjadi di tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah, nembe enten puasa Ramadan, menggantikan puasa Asyura, turun menjadi sunnah muakkadah, Ramadan menjadi wajib. Maka Sya'ban niki kan Nabi pun persiapan. Maka judulipun jembatan menuju Ramadan. Ini lebih pengantar pun jam 6.30. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Mengapa Sya'ban itu penting? Karena niki wow, jembatan itu memang penting. Tanpa jembatan itu memang sulit untuk melintas sampai kepada tempat yang dituju. Bapak Ibu sampun apal nama-nama bulan dalam Islam? Bulan pertama apa Mas? Sing coba sing nom niki. Bulan pertama apa? Muharram. Kedua Safar. Ketiga Rabiul Awal. Napa masih kalau yakin kabeh hafal. Nek Hijriah ketoke ora kabeh hafal. Oke. Mbak, yang depan ini hafal enggak? Urutan bulan-bulan dalam kalender Hijriah hafal enggak? Siapa yang hafal? Saya ajarkan biar gampang hafal nggih. Kenapa? Karena bulan-bulan dalam Hijriah itu ya terkait dengan ibadah-ibadah kita. Ibadah-ibadah dalam Islam itu terkait erat dengan kalender Hijriyah. Ngaku wong Islam nih buat nafal kan gitu mungkin ya masalah. Kita buat kalimat mawon lebih gampang hafal gitu. Diambil suku kata terdepan. Muharram diambil namanya mu. Kemudian bulan kedua, napa? Safar diambil sa. Maka Muharram Safar Musa. Kita analogikan enten cah nom jenengane Mas Musa. Ketemu kalih perawan dengan gadis namanya Mbak Roro. Roro niku Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Musa bertemu dengan Roro.
akhiripun sepakat untuk menikah, dilamar, ditompo. Ketika dinikahkan, saksi ini pun naminipun Pak Juju. Juju ini apa? Jumadil awal, Jumadil akhir. Musa menikah dengan Roro, saksinya Juju. Muharram, Syafar, Robiul awal, Robiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir. Pun kita niku pun 6, pun setengah tahun. Kemudian mereka menikah, akhiripun punya anak. Anaknya kembar, cewek-cewek, diberi nama sinten? Rosa. Rosa ini kenapa? Rojab, Syakban. Anak kedua juga Rosa, Ramadan, Syawal. Rosalia kalih Rosania, ganti kembar gitu nggih. Maka digantang Rojab, Syakban, Ramadan, Syawal. Kemudian punya anak lagi kembar melih. Saat ini anak sing kembar lanang, diberi nama Dul. Cah loro niku kabeh Dul. Sijine Dul Qodah, satunya Dul Hijjah. Rojab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dul Qodah, Dul Hijjah. Kenapa dereng? Musa ketemu dengan Roro, seksine Pak Juju, anak kembar wedok Rosa, anak kembar lanang Dul. Musa, Roro, Juju, Rosa, Dul. Apa nggih? Mungkin mengapa gitu, nggih? Dan ini kenapa? Karena kata sing boten apal, nggih. Karena memang kita orang Islam ini terkait dengan ibadah-ibadahnya terkait dengan kalender Hijriyah. Poso niki mengke insyaallah tanggal pinten, Pak? 1 Ramadan tanggal insyaallah kita berpuasa pertama tanggal 18 Februari. Terus poso niku mboten tanggal masa ini, tetapi tanggal 1 Ramadannya. Kita akan berlebaran kapan? 1 Syawal, kan ya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Langsung di bulan Syakban inilah mangkih turun perintah puasa Ramadan. Sehingga Rasulullah di tahun kedua Hijriah bawau beliau mempersiapkan diri, sekaligus Kanjeng Nabi memotivasi para sahabat, tanda kutip, membuat kurikulum Ramadan. Kira-kira Ramadan mungkin sesasi niku ajeng nglakoni nopo, niku sudah disiapkan di bulan Syakban. Mboten peh kemudian terus gandeng poso Ramadan itu pun jadi rutinitas, pun dilakoni saben tahun. Ngapunten mungkin bapak-bapak ini pun puluhan tahun, gitu nggih. Ibu-ibu kira-kira ingkang yuswanipun sampun 50, pun 60, ini kan pun puluhan tahun, nggih Pak nggih, Pak Kakung. Sudah puluhan tahun secara kuantitas, hitungan angka langkung kata jenengan dibandingkan Kanjeng Nabi dalam melaksanakan hitungan puasa Ramadan itu. Kenapa? Rasul itu nanggung tahun kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasul itu sedo tahun ke-11 sebelum Ramadan. Berarti nek ngoten Rasulullah itu nambung berkesempatan mengerjakan puasa Ramadan seumur hidup pinten 9 kali.
dibanding ke angka jumlah kata jenengan Pak. Nek jumlah nggih. Nek ibadah niku mboten soal jumlah-jumlah. Bukan soal kualitatif tetapi kuantitatif. Bukan kuantitas tetapi kualitas. Nek buat berkualitas niku nggih tidak akan berdampak banyak. Maka yang penting adalah kualitas mutunipun. Bapak Ibu jamaah makmumah, maka 1 bulan okay, perintah di bulan Sya'ban turun Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nabi bisa mengkondisikan nanti Ramadan adalah puasa yang pertama kali kewajiban 1 bulan penuh. Niku mawon mengkeh terjadi peristiwa di luar rencana napa niku? Peristiwa perang Badar. Perang pertama kali dalam sejarah Islam. Niku nggih terjadi di bulan Ramadan tahun pertama. Oke. Nglakoni poso Ramadan tahun pertama niku mungkin pecah perang Badar yang memang bukan niatnya adalah perang. Niku mawon jumlahipun kaum muslimin namung 300-an. Ada yang sudah 313, ada yang sudah 315. Musuh wong 1000 terjadi di bulan Ramadan. Kalau bahas tentang sirahipun ibu, ini mungkin ya mbak bahasanipun. Maka yang penting ini bahwa bulan Ramadan sebagai ujianipun, maka Sya'ban ini ya belajar dan persiapan. Ibaratipun cah sekolah, bulan depan ini ujian, maka semakin dekat dengan ujian itu belajarnya, persiapan itu tambah dikencengin. Mulai ada yang nganggo tryout, ensing nganggo tambah les, pengayaan dan macam-macam. Maka demikian seharusnya. Kita tahu tanggal 18 insyaallah besok pun malamipun pun tarawih, maka perlu disiapkan. Maka perubahan spiritual tidak bisa mendadak. Perlu dilatih hati ini pun, tubuh juga dibiasakan, jiwa diarahkan. Kenapa? Kan ini adalah fase transisi menuju ibadah yang luar biasa. Karena Nabi beliau menghidupkan bulan Sya'ban. Mboten nunggu Ramadan sik wae. Ajeng ngaji, ajeng tilawah, sampeyan wae nunggu Ramadan. Mergone Ramadan adalah syahrul Quran. Mboten. Nabi mempersiapkan diri sejak bulan Sya'ban. Nika hadis saking Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala paring pangandikan qultu ya Rasulullah, duh kanjeng Nabi, lam araka tasumu syahra min asyhuri ma tasumu min Sya'ban. Saya tidak melihat engkau wahai Nabi berpuasa seperti puasamu di bulan Sya'ban ini. Di bulan-bulan lain dengan itu buat lampai siang kados panjenengan ketika berpuasa di bulan Sya'ban. Qala dipunjawab dengan Nabi, dalika syahrul yaghfurun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Itulah bulan yang sering dilalaikan oleh annas, sinten niku? Manusia. Sinten menungsone? Ya awake dhewe niki, nggih. Awake dhewe niki sering melalaikan annas
menungso niku di Quran sering digunakan beberapa terminologi. Okay. Ada al-insan, ada an-nas, ada bani Adam, enten boleh bashar. Okay. Ada banyak kata untuk menyebut awak itu manusia. Okay. Nah, al-insan itu akar katanya sama dengan anisian. Anisian itu lupa. Maka manusia niku kemanjingan sifat lupa. Mulane ana wong lali niku nggih wajar. Kenapa? Karena akar kata anas niku sama dengan anisian, lupa, lali. Ning nek wong kok lali kok ajeg niku sing ra normal. Lali kok terus mawon nggih. Nek lali pisan pindho nggih wajar jenenge menungso. Ning kok lali ajeg. Niku sing mboten wajar. Maka juga ada kata basyar. Maka kan Nabi niku menyebut wa ana basyarun mislukum. Aku yang menungso kaya sira kabeh. Basyar itu dalam artian apa? Manusia yang secara kebutuhan dohirnya sama dengan kita. Nabi niku dahar nggih nunjuk. Nggih. Nabi nggih dahar nggih nunjuk. Nabi juga bekerja. Nabi nggih sare. Nabi nggih berumah tangga dan sebagainya. Ini sebagai basyar. Kenapa Allah memilihkan Rasul Nabi itu dari kalangan manusia? Nah, tiang-tiang musyrikin itu dia main tuh. Kudunya Nabi ya sama malaikat. Nah, ini yang repot mungkin Nabi kok malaikat. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencontoh. Padahal kita itu perlu figur yang dicontoh. Mungkin yang dicontoh itu terlalu tinggi, malaikat bisa repot. Maka tidak punya rasa capek, buat duwe rasa ngantuk, duwe rasa kesel. Mungkin ada nyontoh ibadah malaikat di awake dhewe ra iso. Maka Nabi nyebut wa ana basyarun mislukum. Aku yang menungso kaya sira kabeh. Maknane kenapa mangke hikmahipun kita bisa meneladani. Maka kembali dari kasyahru yaful yaghful, bulan di mana banyak manusia yang sering lalai anhu darinya, dari bulan Sya'ban ini, yaitu baina Rajabi wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun, dan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana turfa'u fil a'mal, diangkat amal-amal manusia ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Mungkin catatannya ada ini akan diangkat oleh malaikat, dipun aturaken dumateng Rabbul alamin, dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira catatane ini pun kados napa. Dan Kanjeng Nabi beliau ingin fa'uhibbu ayyurfa'a amali, ketika diangkat amalnya itu wa ana shaim, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Karena dilaporkan kira ke puasa, maka akan dapat nilai plus. Maka Kanjeng Nabi beliau berpuasa sunnah terbanyak itu di bulan Sya'ban. Maka masih ada kesempatan nggih. Kula ngimutaken ibu-ibu ingkang rumangsa rumaos, mbak-mbak yang merasa masih punya hutang. Nggih. Jadi hutang. Mergonipun kadang wong niku sengane the power of kepepet. The power of kepepet apa? Sing dipepet-pepet kayak. Maka monggo masih ada kesempatan. Maka kedudukannya Ramadan kalau bahwa bulan ini sering dilalaikan oleh manusia. Berada di antara Rajab dan Ramadan,
kemudian diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah. Dan Rasulullah senang ketika beliau diangkat amalnya itu beliau dalam keadaan berpuasa. Hikmahipun apa? Bahwa ibadah di waktu manusia kebanyakan lalai itu akan bernilai lebih. Berarti kan ini manusia out of the box. Maknanya pun apa? Di luar umumnya menungso. Jadi kalau hanya standar mawon, ini kan biasa-biasa mawon. Standarnya manusia banyak yang lalai, yang lupa kok. Kemudian ada yang memperbanyak ibadah di saat orang-orang itu banyak yang lalai, maka hamba itu akan bernilai lebih. Sya'ban sembilan malih bahwa momentum yang indah ketika amal dilaporkan. Maka Nabi memperbanyak amal di bulan Sya'ban itu. Dan apa kemudian bulan Sya'ban ini sebagai persiapan untuk Ramadan. Ia disiapkan rohani kita. Juga disiapkan amaliyah kita. Pun mungkin mulai nulis ngereng-ngereng, mempersiapkan damel kurikulum pribadi masing-masing, kurikulum Ramadan pribadi. Mungkin tak ada kan biasanya pun enten tarikh Ramadan, enten jadwal imsakiyah. Boten cukup jadwal imsakiyah, itu nembe namung kapan waktune maghrib jam piro, mengke jadwal sholat, mengke imsak. Niku namanya apa? Jadwal imsakiyah. Belum jadwal amaliyah Ramadan. Nah, amal Ramadan mungkin diperinci pripun sholate, pripun tilawah Qur'annya, bagaimana amal-amal yang lainnya mungkin dipersiapkan. Jadi buat namung jadwal imsakiyah Ramadan itu bukan hanya jadwal tentang sholat. Kalau ingin imsak niku apa Pak? Imsak niku ya siam. Asyam itu secara lugawi di mana al-imsak. Al-imsak itu apa? Menahan. Menahan itu imsak. Terus mungkin menawi menjelang subuh, ketika Bapak Ibu dari sahur, kok Bapak Ibu mireng swanten imsak ke masjid. Jadi imsak itu secara bahasa artinya di poso niku. Tapi di masyarakat kita imsak niku diarani napa? Batas akhir sahur. Niki harus diluruskan. Niki bener nih buat pas, bener yang buat pas. Kenapa? Karena puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, berarti durasi puasa niku wiwit napa? Subuh ngantos maghrib. Masuk waktu subuh adzan sampai batasipun terakhir puasa itu adalah maghrib, tenggelam matahari, terbit fajar subuh. Nah, imsak ini adalah dalam masyarakat kita niki sebagai bentuk kehati-hatian dari para ulama. Ampun ngantos pun masuk waktu subuh, kemudian masih makan, masih minum, maka diberi jeda kira-kira 10 menit imsak dan subuh. Jane kalau belum adzan, artinya adzan ini tepat waktu loh ya. Mungkin adzan terus muadzine diundur-undur ke. Iki mboten, sebenarnya adzan itu ya tepat begitu masuk waktu subuh adzan. Maka sebelum ini durasi 10 menit niki atau imsak niki sebenarnya masih boleh makan, boleh minum. Ini adalah sebagai bentuk kehadiran mawon. Bentuk kehadiran. Secara hukum fikih masih boleh makan, boleh minum. Ini mungkin dikira-kira, ampun pun imsak kok malah imbuh 5 entong itu dia mungkin 12
jam waktu subuh gitu nggih. Mungkin sarapan tadinya nggih, tanduk malah. Nah, maka dipersiapkan amaliyahnya tidak hanya jadwal imsakiyah, tetapi jadwal amaliyah harian. Quran juga demikian. Maka mangke Bapak sekalian, di Ramadan itu kan Nabi memberikan gambaran yang sangat indah. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali apa? Udrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Fulun. Perumpamaan seorang mukmin yang senang membaca Al-Quran itu seperti buah udrujah. Rihuha thayyibun, baunya harum, rasanya manis. Niki kan Nabi memberi gambaran seorang mukmin yang senang membaca Al-Quran, baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Nah, kenapa mungkin di bulan Ramadan? Mungkin mulai kata mungkin masjid-masjid, okay, yang menyelenggarakan tadarusan, mungkin terus khataman. Yang sayang ibarat rampung Ramadan, gih rampung tadaruse. Ini masih mending, segelem tadarusan. Ini kudune nggih, namanya Ramadan itu juga kelanjutannya harus istiqomah. Amal itu yang baik atau yang istiqomah. Maka kalau kita ingin mendapat derajat yang tertinggi, katakan Nabi kalau mau sebagaimana Udrujah senang membaca Al-Quran. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan juga ada perumpamaan seorang mukmin tetapi la yaqra'ul Qur'an, boten seneng maca Quran. Duwe Quran kudu ditumpuk ning meja, di rak-raknya, boten tahu dibuka. Niku diibaratkan kama salit tamroh, seperti buah tamar. Tamar itu apa Pak? Kurma. Lari halaha, boten nenten baunya, dan juga tidak ada, tetapi rasanya manis. Kurma niku dianggo boten wangi, tapi dimakan manis. Niku ibaratnya wong mukmin, wong Islam ning boten maca Quran, punya iman tetapi tidak wangi, tidak manis. Tapi kebalik dengan yang ketiga, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, tetapi juga ada orang munafik tapi malah suka baca Quran. Niku ambune wangi tetapi rasanya pahit. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Ambune wangi ning pahit. Niku wong munafik tapi malah maca Quran. Sing paling parah, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an laisa laha, napa? Tidak ada baunya, wa ta'muha murun, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Niku diibaratkan seperti rumput atau buah kondola. Kalau ambune dipangan pahit. Tinggal kita mau yang mana? Mau seperti buah udrujah, wangi dan manis, atau mau yang manis tetapi tidak wangi? Ini ngapunten yang 3 dan 4 ambang atas. Kenapa? Statusnya orang munafik. Nah, maka persiapan Quran itu. Quran ada yang ringkesipun qiraah, ada yang tilawah. Mungkin dibedakan Bapak Ibu. Ada interaksi kita ini yang levelnya adalah qiraatul Quran, enten ingkang levelipun tilawatul Quran. Bedanya apa antara qiraatul dan tilawatul? Qiraah pertama kali perintah turun itu adalah Iqra.
qara'a yaqra. Kanjeng Nabi ketika Jibril paring perintah menyampaikan dari Allah, Iqra, bacalah. Maka jawabnya Nabi apa? Ma ana biqari. Aku ora iso maca. Saya tidak bisa baca. Didekap Jibril, dilepaskan. Iqra. Sama jawabannya, ma ana biqari. Aku iso maca. Perintah ketiga kali, Iqra. Masih sama jawabnya Nabi, ma ana biqari. Aku ora iso maca. Ketika kemudian dilanjutkan, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Barulah Nabi bisa menirukan. Maka pemahaman gampang mon nggih. Maka Iqra Qur'an itu sing penting ngunekke tulisan. Jadi biar kita memudahkan membedakan antara qiraah dan tilawah nggih. Terus qiraah itu buatan kemudian membaca Quran dengan nada-nada yang mendayu-dayu buatan. Itu pemahaman umum. Maka kalau kita ambil dari sisi pemahaman arti bahasa, maka qiraah itu sing penting Bapak Ibu saged ngunekke huruf-huruf itu. Maka membaca sing penting gelem maca. Terlepas paham isine apa mboten, sing penting muni niku pun termasuk qiraatul Quran. Dan hebatnya lagi karena Allah itu Maha Pemurah, setiap huruf 10 kebaikan. Satu huruf mawon 10 kebaikan. Maka semakin banyak huruf yang dibaca akan semakin banyak fadilahnya, pahalanya. Langkung-langkung niki di bulan Ramadan yang statusnya adalah Syahrul Quran, unzila fihil Quran, maka akan lebih banyak lagi. Ngapunten Bapak Ibu, ketika panjenengan di bar maghrib, di bar subuh, atau di waktu-waktu yang lain membaca Quran, maos Quran tanpa terjemahan, kinten-kinten panjenengan ngertos isinya mboten. Mboten nggih. Mergo awake iki mboten tiyang Arab. Karena Quran berbahasa Arab, kita bukan orang Arab, maka kita tidak tahu isinya secara langsung. Tetapi Gusti Allah sampun memberikan nilai sebagai bentuk ibadah qiraah Al-Qur'an. Kalau meningkat menjadi tilawatul Quran, maka kalau kita baca Quran itu ketemu dengan apa niku kisah-kisah niku biasanya pun kalimatnya bukan kalau perintah buat iqra tapi utslu. Bukan qiraah tetapi tilawah. Kenapa? Karena kata tilawah ini selain membunyikan huruf-hurufnya, merangkai kalimat-kalimatnya, di dalamnya juga terkandung makna perintah untuk mentadaburi. Terus tilawah adalah tadabbur Al-Quran. Mboten namung ngunekke, tetapi mengungkap makna di balik ayat-ayat yang dibaca kalau minimal maca terjemahe, membaca tafsirnya. Maka panduanipun kalau qiraah niku ilmunya ilmu tajwid, agar benar membacanya. Mergo basa Arab itu benten kali basa Indonesia, beda panjang pendek mawon saged berubah makna. Beda apa oleh Bu? Makhrajnya niku saged berubah maknanya. Maka biar pas ben boten kleru dalam membaca Quran, maka dipandu oleh ilmu tajwid. Kalau dalam tilawah biar tidak salah memahami, maka dipandu dengan ilmu tafsir. Terus ilmu ini pun qiraah adalah
tajwid, ilmunya tilawah adalah tafsir. Lebih tinggi malih aktivitasnya adalah tahfidz. Terus qiraah, tilawah, tahfidz. Kalau kita masih membaca Quran, terus buka-buka mushaf, masih buka aplikasi dengan HP, maka akan dipermudah dengan kalau kita punya kemampuan tahfidzul Quran. Tahfidz itu dari bahasa menjaga. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan al-dzikra Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Quran dijaga oleh Allah, dipun pun sepanjang zaman Quran bakal berubah. Kenapa? Karena banyak dihafalkan. Kalau ada yang diselewengkan, ampun kok sak surat, ampun kok sak ayat, sak tembung mawon mesti konangan, Kenapa? Karena banyak hafid yang menjaga Al-Quran. Maka salah satu keunggulan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain adalah dalam menjaga kemurnian kitab sucinya. Tidak ada di tempat yang lain, agama yang lain, ingkang kitab sucinya bisa dihafalkan kados ini Al-Quran. Jangankan yang dewasa, ingkang anak-anak pun kata ingkang hafal Al-Quran. Ning sing pun kebacut ngeten niki dipun iki. Sing pun bacut ngapalke angel iki dipun. Ngapalke annayatasaun. Hafal mungkin sesuk ditambahi anin naba'il adim. Ayat pertama apal, ayat kedua apal, tambah ayat ketiga. Sesuk rucut sing diingi. Kita nggih. Tapi pun mungkin dibalik-baleni amma yatasa'abun. Kayak nyapu ibu nggih. Slek nyapu jukulan baleni nggih. Sesuk kan goreng, mak cemplung nggih. Tempe cemplung mak sreng anin naba'il adim diwale tempene anin naba'il adim jukulan baleni nggih. Sing iki kecekal sing iki lali. Kalau begitu berarti kita berhusnudon bahwa ayat itu cinta dengan kita. Agar apa? Agar diulang-ulang terus. Gusti Allah salah temen. Maka termasuk orang yang terbata-bata membaca Quran mawon niku ganjarane malah double. Maka seberapa ikhtiar kita, seberapa kesungguhan kita itu nggih akan dipuji Gusti Allah. Gusti Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula pengalaman zaman kula cek enten cek numpang teng masjid An-Nur Wonorejo Gejen. Kula 3 tahun numpang teng masjid, Pak. Nggih. Terus tinggal zaman riyen 2009, kula apal ing wilayah Karanganyar. Kula teng masjid An-Nur Wonorejo Gejen. Dan imamnya satakwim, beliau di rumah imam, kula namung numpang tenggen ruang samping imam niku. Ruang cilik niku. Kula 3 tahun teng niku. Kula sekemutan. Enten Mbah Kakung di bulan Ramadan 2009. Yang ten Wonorejo, Mbah Kakung. Yuswanipun pun swidak langkung. Nah, tulung aku diajari. Pengen iso maca Quran. Estu Pak. Saben bar maghrib niku nyuwun diajari maos Iqra wiwit jilid 1. Nek mboten kula sataku gentosan bar maghrib sak lembar sak halaman a ba ba a ba sak halaman sak halaman. Mengke nek pun bar maghrib tuwin isa niku
jam 3 enjing Mbah Kakun itu pun masuk masjid klucuk-klucuk cukup baik wudhu niku maceklek lawan baleni sing diajarke maghrib niku wae piyambak besok halaman kedua halaman ketiga terus ngoten niku ikos tunggal katam pindah ikos dua ngoten niku terus saben maghrib diajari dumugi isya mungkin azan subuh baleni piyambak alhamdulillah istiqomah 2010 Ramadan beliau sampun saged buka Quran piyambak pegang Quran sendiri saged derek tadarusan pun saged maos Al-Quran kalau kemutan terus nih setahun sungguh-sungguh sinaosa yuswanipun sampun 60 tahun lebih karena niatipun kenceng pengen tenang sinau maca Quran akhirnya pun Ramadan berikutnya beliau sampun saged membaca Al-Quran secara mandiri sinaosa tesih dereng nglantar banget tapi dibiasakan pamilo ini penting persiapan Al-Quran insyaallah ten al-mukarramah sampun wonten TPA untuk anak-anak dan juga TPA untuk dewasa wonten malih apa tahsin dan sebagainya maka niki monggo diperdukung Puput jam itu nggih. Bapak Ibu zaman rahimakumullah, sepunipun pilih persiapan rohaniah, menahan nafsu, membersihkan hati, memperbanyak taubat. Sing senengane nesu-nesu, mboten. Sing galak niku nek anak-anak ketika ini kok. Sing galak iku pake wong boke. Sing galak itu bapak apa ibu ini nih anak-anak titik sing galak sebentar jawabannya oh ibu sing kathah ngendikan itu bapak-bapak lebih ibu penelitian psikologi satu hari itu ibu-ibu itu bisa memproduksi kata sebanyak pinten ada yang mengatakan sampai 20.000 kata kalau bapak-bapak pinten Pak? Bapak-bapak itu antara 5.000 maksimal 10.000 kata. Ya. Berarti langkung kata ibu-ibu. Ibu-ibu niku ketemu koncone cerita. Ning dalan cerita, ning gawean cerita, ning pengajian ya. Maka banyak kata potensi banyak salahnya juga semakin banyak maka monggo dijaga dibersihkan hatinya dibanyak tobatnya Ibu Aisyah sebagai amalan nabian yang puasa kalau kan sebenarnya Nabi kalau bahwa kan Nabi paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban latihan fisik dan mental seperti Ramadan sebagai bulan Al-Quran maka dimulai wiwit niki mangke Qur'ane dibuka malih dibaca lagi ditilawai nek saged nggih sithik-sithik dihafal muhasabah diakui dosanya menyadari kekurangan ibadahnya dan juga diperbaiki hubungan sesama sing tesih enten ganjalan di hati dumateng tanggane rincange saudaranya bulan Sya'ban menjadi momentum untuk islah diperbaiki hubungannya ampun ngantos sok ben taweh bareng ning tesih nenengan lah kayaknya bodekae kok kehamor dijejeri mau pilih golek soft liyo maka jangan sampai sudah masuk Ramadan tapi masih bermasalah dalam hubungan sesama pun. Maka Bapak sekalian kan pun masuk jam 7 langkung monggo persiapan Ramadan dari sekarang dari kelalaian menuju kesungguhan dari dosa menuju kepada taubat dari ibadah yang biasa menjadi ibadah yang maksimal. Siapa yang serius di bulan Sya'ban
insya Allah akan lebih siap di bulan Ramadan. Yang lalai di bulan Syaban, maka Ramadan begitu kaget atau sholat ngerti-ngerti taraweh, terus kesel mulih-mulih pijetan. Makaten kata bapak informator yang mengapunten akhir kalam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Marusul Ismail atas materinya. Pengumuman sedikit pengumuman Bapak Ibu. Insya Allah nanti untuk arah depan di hari pertama bulan Februari itu nanti akan mengisi Ustadz Hadid. Ustadz Hadid itu ketua majelis tajid yang nanti fikih itu amalia fikih itu beliau ahli. Insya Allah nanti akan membawakan materi tentang perbedaan fikih, perbedaan kemudian pandangan. Dan kemudian ramah dan bahagia di Masjid Mukarramah, insya Allah ajeng kita wiwiti tanggal di antara tanggal 7 sampai tanggal 8 Februari ini itu ada kick off Ramadan bahagia kolaborasi kalian semua. Insya Allah nanti mengundang Pak Kusnadi Ikhwani. Saat Kusnadi Ikhwani itu takmir Masjid Al-Falah Sragen. Kalau dengan itu tekan masalah Al-Falah Sragen, nanti itu beliau otakipun yang kemudian memajukan Masjid Al-Falah Sragen. Dan kemudian juga akan ada nanti angkringan insya Allah nanti akan kita operasionalkan tanggal 31 Januari. Kalau Bapak Ibu yang ajeng nitip dagangan, gorengan, stocking atau itu bisa nanti disampaikan ke Pak Manto. Dan kami masih membuka jembatan amal soleh kebaikan untuk penerangan masjid, termasuk nanti Ramadan bahagia akan ada gapuroniku, lampu-lampu itu kita hias anak. Terus Ramadan itu betul-betul kita sambut dengan keadaan yang senang, gembira dan bahagia. Infak kajian anak pagi pada pagi hari ini sebesar 884.000. Alhamdulillah, Rasul. Kita doakan kepada segenap para muslimin yang sedekah, yang berinfak, yang berwakaf, berapapun itu, Allah berikan pahala dan balasan yang berlipat-lipat, berkahi seluruh hartanya, harmoniskan keluarganya, lancarkan karir pekerjaan dan perdagangannya, dan semoga Allah jadikan keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Ala kulli niyatin solehah ayat Al-Qur'an Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.